Jadi di depan temen gue itu ada pocong. Mungkin sebagian dari kalian nggak tahu sih, pocong itu munculnya nggak kayak di film-film tiba-tiba jreng jadi pocong. Awalnya itu kepala dulu nih, gue di kepala ini. Halo warga Indonesia, raja kalian di sini, balik lagi di channel King Yuda. Kali ini gue mau berbagi pengalaman horor gue di Gunung Sumbi. Mau tahu kan gimana ceritanya? Kalian tahu? Apa-apaan sih? Ini kan channel gua. Sih. Ini kan channel gua. Jadi ini channel Bapak? Iya, ini apa sih? Oh, ini itu keripik nomor 1 di Bekasi. Namanya Zasapa Chips. Kalian mau? Tinggal kalian pesen aja di Instagram di bawah sini. Enak ya? Enak dong. Jadi silakan. Ini channel Bapak kan? Silakan Bapak opening dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam season horror story di episode yang kedua. Nah, kita sudah kedatangan tamu. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada yang sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih atas support dan dukungannya. Di dalam komen yang kemarin banyak yang protes tuh ya. Kenapa sih Bang Agung lagi ngejelasin tuh kayaknya dipotong-potong mulu? Ya karena Bang Agung ini punya tipikal bahwasanya dia kudu dipancing. Orang kadang-kadang dipancing dulu baru dia mau cerita begitu. Terima kasih atas supportnya. Pokoknya support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, di season yang kedua kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini dia, Bang Yuda. Assalamualaikum Bang Yuda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Gimana Kak? Sehat? Saya sudah kedatangan tamu yang dia akan menceritakan cerita yang sangat luar biasa kejadian di Gunung Sumbi. Mau tahu ceritanya? Ini dia, Bang Yuda. Bang Yuda, Iya. punya pengalaman dalam mendaki di Gunung Sumbi. Iya, betul sekali. Gimana cerita awal sebelum berangkat ke Gunung Sumbi? Sebelum berangkat sih biasa-biasa aja sih, kayak mau berangkat ke gunung-gunung lain gitu, kita prepare, kita ya naik bis, berangkat ke pos 1. Dan waktu itu kita sampai di base camp itu belum dibuka, masih ditutup itu gunung. Tapi jadi kita nginep di base camp selama 1 malam, besoknya baru diizinin naik. Itu kira-kira kita naik tuh jam 8 lah, jam 8 pagi kita naik ojek ya. Kalau di Gunung Sumbi itu bisa naik ojek dari base camp sampai pos 1. Nah, dari situ ya perjalanan ya seru deh, kayak biasa-biasa aja kita naik ke atas sambil bercanda-bercanda, cerita-cerita, nikmatin alam sekitar. Dan ya perjalanan lancar sampai pos 2, pos 3, sampai pos 4. Kita nge-camp di pos 4. Dan kejadian horornya itu pas menjelang maghrib. Pas menjelang maghrib tuh gua habis pasang tenda, terus makan ya. Ada satu teman gua yang mau buang air kecil. Nah, gue ikut sama dia. Nah, kita turun sedikit ke arah jalur setapak itu, terus kita masuk semak. Tapi nggak yang negatif loh, cuma buang air kecil. Nah, posisi teman gue waktu itu agak di depan gue. Di depannya dia ada pohon, kecing di pohon, dan gue di agak belakangnya. Waktu gue buang air kecil, gue lihat ada sesuatu di depan teman gue. Temennya cewek. Cowok. Waduh, kalau cewek beda lagi nih ceritanya. Jadi di depan temen gue itu ada pocong. Mungkin sebagian dari kalian nggak tahu sih, pocong itu munculnya nggak kayak di film-film tiba-tiba jreng jadi pocong. Awalnya itu kepala dulu nih, gue lihat kepalanya dulu. Awal ngebentuk kepala dulu, terus badannya baru utuh. Dan gue nggak terlalu
excited sih buat nyambutnya. Jadi gue cuma ngasih tahu temen gue. Waktu itu temen gue namanya Robi, dia laki-laki. Bi, coba deh kita pindah ke sini. Temen gue panik dong, soalnya kondisi setelah maghrib kan itu lumayan gelap lah. Dia hampirin gue, dia kenapa itu? Tapi udah ditutup ya settingnya ya. Ya dia hampirin gue, terus dia bilang, ya kenapa yuk emang? Nggak apa-apa, nggak enak aja di sini, pindah aja sedikit di dekat jalan lah. Gue bilang gitu. Ya kita lanjutin lah, buang air kecilan kita di pinggir jalan itu, tapi ya sepi sih. Ya terus sampai situ gue nggak cerita karena ya di gunung tuh setahu gue di Al-Quran ditulisin ya, tempat setan itu adanya di laut dan di gunung. Jadi nggak usah kaget tuh kalau di atas gunung ada setan ya. Nah, pas gua pulang ke tenda, ya gua nggak cerita. Padahal dia nanya-nanya terus, emang kenapa Yud? Ada apa Yud? Gua nggak cerita soalnya di atas gunung ya mulut harus dijaga lah. Gak sopan juga ngomongin orangnya di situ. Maksud gua setannya. Dia gua tutup mulut aja terus sampai kita tidur. Ya capek banget lah kan. Kita tidur tuh sekitar jam 8 lah. Jam 8 kita tidur, bangun jam 3 kita mulai summit. Di summit juga gue punya kejadian. Ya ini lebih horor sih dari sebelumnya menurut gue. Jadi waktu itu kita summit, berangkat jam 3 dengan doa. Kita naik ke atas tuh. Nah sampai di tempat itu pos namanya Pasar Setan, kalau sekarang dinamain Pasar Batu ya kalau nggak salah ya. Gue itu ngikutin patokan gue itu, di depan gue itu ada sepupu gue namanya Yusuf. Gue itu jadi kan kondisi dingin, gue pakai jaket kan ya, jadi gue lihat ke tanah, tapi patokan gue itu pinggang sepupu gue, dari pinggang sampai kaki gue ikutin dia aja terus sampai ada perduaan gitu, gue belok kanan. Gue ikutin soalnya gue ikutin dia, ikutin kaki dia ngelangkah kemana. Terus tiba-tiba gue dengar ada yang manggil nama gue terus, Yuda. Gue dengar tapi nggak jelas gitu, rada samar-samar. Pas makin lama makin jelas. Pas gue nengok, sepupu gue ada di seberang sana. Dan gue lihat ke depan nggak ada orang. Di depan gue cuma tebing tinggi. Gue nggak tahu lagi kalau gue ikutin dia terus mungkin bisa hilang di gunung. Ya gue sampai diomel-omelin, kata dia lu kemana, itu nggak ada jalan di situ. Ya udah sih gue baik ke rombongan gue, tapi bayangin gak sih kalau gue ikutin terus hilang men gue, nggak ada gue di podcast ini. Ya jadi sisanya itu kita lanjutin kayak biasa, naik manjat gunung sampai puncak ya, foto-foto ya. Munafik sih kalau naik ke atas gunung itu bukan buat foto-foto sih menurut gue, pasti. Ya, terus kayaknya cuma itu aja kalau menurut gue pengalaman horornya di Gunung Sumbing itu ya. Sisanya gue turun dengan selamat, aman ya, pulang sampai rumah aman. Dan gue nyeritain ini ke teman-teman gue pas gue perjalanan pulang di dalam bus. Mereka semua kaget. Gitu aja sih. Oh iya, lu tuh berangkatnya kapan? Gue itu berangkatnya setelah tahun baru 2018. Berarti tahun berapa? Ya kira-kira tanggal 1 atau 2 Januari. 1 atau 2 Januari 2018. Jadi lu waktu itu mata lu kan tersorot sama kakinya sepupu lu ya. Iya. Waktu lu summit ya. Iya. Itu lu nggak sadar gitu kalau itu bukan sepupu lu. Wah, gue nggak sadar sih. Jadi soalnya sepatu dia, celana dia, sama kan jaketnya kelihatan juga sedikit warna merah jaket dia. Persis Banget, parah. Itu di persimpangan ya? Ya, di persimpangan. Di persimpangan. Nah, yang lain itu menuju ke sana itu malah arah yang lain. Iya. Jadi itu harusnya jalan yang benar tuh harusnya ke kiri. Gue malah ikut ke kanan. Gue nggak bisa bayangin kalau andai kata dia waktu itu ngikutin itu. Wah, parah sih itu. Ya mungkin nunggu sih itu, maybe dia bajunya belinya samaan sih sama sepupu gue kayak sih. Maaf.
lu akhirnya lu summit tuh di Iya. jam berapa? Ya summit ya dari jam 3 itu. Kira-kira kejadian gue pas ikutin sepupu gue sampai gue kesasar itu jam setengah 4 lah, jam setengah 4 pagi. Pagi, Iya. mau subuh. Iya. Nggak, lu sampai atas jam berapa? Pokoknya gue sampai atas itu jam setengah 7. Setengah 7, lu summit. Akhirnya lu balik tuh ya. Turun, belum kejadian apa-apa, nggak ada. Nggak ada kejadian apa sih pas turun gue ya biasa aja. Biasa aja. Kayak orang nggak pernah ngalamin apa-apa gitu. Ya gue habis ngalamin gitu pasti kepikiran, cuma ya nggak gue Agak bawa sedikit aja ya. ya. Jadi gitu. Begitu Bang Yuda. Iya. Jadi waktu itu berangkat tanggal 2 Januari ya 2018. Setelah balik dari Sumbing, Iya. baru cerita. Karena memang di gunung tuh nggak boleh cerita macam-macam kayak gitu ya. Iya, semua tahuan saya sih ya, ya nggak boleh sih kayak gitu. Soalnya nggak enak juga, pasti kan makhluk-makhluk kayak gitu pasti dengar kalau kita omongin. Oh, kalian bener dong. Maaf ya. Tapi setelah kejadian itu ada nggak sih buat lu sendiri niatan untuk balik ke sana? Oh pasti dong, Pasti. pasti. Oh ya pesan juga buat pendaki-pendaki, kalau kalian ngalamin hal-hal kayak gitu, gak usah kapok men. Itu pengalaman loh, bisa kalian ceritain kayak gini. Ya. Tunggu datang ya, ditunggu emailnya, nanti kita akan pelajari, nanti kita undang ke podcast kita di MIG. Bang, ngomong gini ya, tadi kita udah ngedengerin, terus udah sangat luar biasa deh ceritanya ya. Tapi ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan sama para pemirsa? Oh iya sih, pesan-pesan sih ya, menurut gua kalau kalian naik gunung tuh, kalau mau buang air kecil ya itu permisi lah. Waktu itu salahnya gua mungkin ya, gua nggak permisi, nggak numpang lah kalau kata orang zaman dulu tuh. Sholat ya pasti sih, sholat pasti, nggak boleh ditinggalin 5 waktu men. Lu gaul boleh, lu sholat jangan tinggal. Kalian ngalamin kayak gitu nggak usah lah terbawa suasana gitu, nanti malah terus-terusan. Jangan terbawa suasana, cukup relax. Dan pesan saya buat Anda dimanapun berada, jangan lupa datang ke gunung dengan adat dan balik dari gunung dengan akhlak. Ya, Anda datang ke gunung, ke rumah orang dan balik ke gunung, Anda balik ke rumah Anda berarti Anda telah meninggalkan rumah orang. Jadi kudu permisi, gitu, ya kan? Datang ke gunung, jangan buang sampah sembarangan. Nah itu penting. Kalau bisa turun dari gunung tuh udah bawa sampah Iya, yang berserakan. iya. Apalagi buat anda yang berpikir kalau di gunung bawa cewek itu macam-macam. Jangan tuh. Hilang lu men. Pokoknya banyak tuh pelajaran bisa kita ambil, di antaranya itu tadi. Naik gunung kudu baca doa, jangan lupa betul lah. Sholat jangan ditinggal. Restu orang tua perlu nggak? Restu orang tua penting juga sih. Restu orang tua penting. Soalnya itu bisa jadi hambatan lu di jalan. Jangan sampai lu ngapa-ngapa. Ya, boleh naik gunung, cuman jangan ngapa-ngapa. Tujuan utama pendakian itu pulang, bukan puncak, pulang. Terima kasih Bang Yuda sudah mampir di channel kami. Sama-sama. Ini Bang Yuda punya banyak cerita ya. Jadi nanti kita akan bikin sesi selanjutnya. Kalau menurut Anda cerita ini menarik dan perlu kita buat podcast lagi Komen aja di bawah. secara bersama. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap dukung dan support terus channel ini. Pokoknya like, komen Anda, subscribe Anda akan mendukung kami terus berkembang, terus menjadi channel yang menjadi inspirasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.